Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di kelas 9 semester 1 ini ya, bab keempat yaitu transformasi atau untuk hari ini kita akan fokuskan ke refleksi dulu ya. Nanti ada 4 yang akan kita pelajari ya untuk pertemuan hari ini dan selanjutnya ya kita lanjutkan. Untuk hari ini refleksi dulu. Nanti yang kedua ada translasi atau menggeser, yang ketiga ada rotasi atau memutar, dan yang keempat ada dilatasi, memperbesar atau mengecilkan. Nah, untuk hari ini kita belajar refleksi atau mencerminkan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama adalah menentukan sifat-sifat bayangan hasil pencerminan atau refleksi. Kemudian yang kedua, menentukan titik koordinat bayangan hasil dari pencerminan atau refleksi pada bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencerminan atau refleksi. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, yang pertama, apa yang kalian lihat pada gambar? Yang kedua, apakah kalian pernah melakukan hal yang sama seperti di gambar ini? Nah, kemudian yang ketiga, apakah yang kalian lihat setelah melakukan hal tersebut? Nanti akan kita bahas bersama ya tentang ini. Bisa dijawab sendiri-sendiri dulu ya. Nah, selanjutnya dari gambar ini juga kita akan bisa bertanya nih, bagaimana bentuk dan ukuran bayangan di cermin? Nah, yang kedua, apa yang terjadi dengan bayangan di cermin jika kalian berjalan maju atau mundur? Yang ketiga, apa yang terjadi dengan bayangan di cermin jika kalian bergeser ke kanan atau ke kiri? Nanti akan kita bahas bersama ya di sini. Nah, gambar ini adalah contoh dari mencerminkan atau refleksi ya. Pencerminan, mencerminkan sama saja ya. Oke, untuk gambar ini nanti kita dapat membuat daftar dari sifat-sifat bayangannya nih. Sifatnya apa saja nih bayangan yang terbentuk dari cermin ini? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pencerminan tadi. Bagaimana bentuk dan ukuran dari bayangan pada cermin? Yang kedua, apakah ada persamaan antara jarak benda ke cermin dan bayangan ke cermin? Nah, yang ketiga, apakah benda dan bayangan itu saling berhadapan? Nah, selain tentang sifat-sifat bayangan tadi, nanti kita juga akan mengumpulkan data secara bersama ya, yaitu dengan menggambar dulu sebuah titik pada koordinat kartesius, kemudian menentukan koordinat bayangan dari titik dengan menggunakan cermin ini, ada 1 sampai 7. Kalau yang tadi kita bercermin dengan cermin datar ya, kalau yang ini di matematika secara spesifik pada bidang koordinat dengan cerminnya adalah ada sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya sampai garis X sama dengan H. Nah, untuk pencerminan atau refleksi itu sendiri adalah jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, ini tadi yang kita daftar pertanyaan yang ada di depan tadi ya. Jadi sifat bayangan benda dari hasil pencerminan itu ada 3 nih. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan pasti memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Seperti tadi kalau kita bercermin, bentuk wajah kita, tangan, kepala, semua yang ada di tubuh kita sama dan ukurannya juga pasti sama. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin ya dengan jarak benda aslinya ke cermin pasti sama, ya kan? Jarak dari kita ke cermin, kalau kita maju, bayangan ikut maju tuh, jaraknya ngikutin. Kalau mundur juga ikut mundur ya. Kemudian yang ketiga, bayangan bangun pada cermin akan saling berhadapan dengan bangun aslinya. Bayangan kita di cermin menghadap kita, tidak memunggungin kita, jadi saling berhadapan. Itu ya sifat dari bayangan yang tadi kita ada daftar pertanyaan di depan ya, sudah terjawab di sini. Kemudian contoh pencerminan atau refleksi pada bidang koordinat. Di sini ada segi 4 PQRS ya. Nah, ini ada PQRS dicerminkan dengan cerminnya adalah alfa pada bidang koordinat. Hasilnya adalah P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Jadi biasanya di matematika untuk bidang koordinat bayangan suatu titik diberi tanda aksen. Itu menunjukkan bayangannya, ada strip di atas ya. Kita lihat di sini nih.
yang paling dekat dengan cermin ya. Di sini ada R. R bayangannya ini sekitar 3 satuan dari cermin, R aksen bayangannya juga 3 satuan. Jadi jaraknya sama antara titik asli dengan bayangannya ya. Kemudian yang Q ini semakin mendekat ke cermin sekitar belum sampai 2 ya, mau 2 bayangannya juga. Nah, kalau semakin jauh dari cermin seperti S, ini juga sama, S aksennya juga semakin jauh dengan jarak yang sama ke alfa atau ke cerminnya. Jadilah ini terbentuk bangun aslinya ini bayangannya dan terbentuk itu bentuknya sama, ukurannya juga pasti sama dan ini saling berhadapan. Jaraknya sudah diwakili oleh titiknya. Itu yang mewakili tadi sifat-sifat bayangan dari hasil pencerminan ya, bentuk dan ukurannya sama, jarak dari benda ke cermin dan bayangan ke cermin juga sama, kemudian saling berhadapan. Ya, ini pencerminan. Nah, selanjutnya untuk menggambar bayangan hasil pencerminan. Nah, di sini ada segitiga ABC, kemudian ada cerminnya adalah cermin DE. Nah, perhatikan di sini bentuk dan ukurannya sama, jaraknya diwakili oleh masing-masing titiknya. Ini satu satuan, ini dari B ke cermin ada 3 ya, 1, 2, 3. B aksen juga dari cermin 1, 2, 3. Begitu pula dengan A. Ini AA-nya adalah 3, A aksen juga 1, 2, dan 3. Begitu ya. Nah, selanjutnya kalau cerminnya kita geser agak miring, nah nanti gambarnya juga akan menyesuaikan. Ya. Nah, ini juga jika cerminnya mendatar, kalau tadi ada horizontal, miring, ini cerminnya yang tadi vertikal ya, maaf vertikal, miring, ini yang horizontal mendatar, ini juga menyesuaikan bayangannya. Bentuk dan ukurannya sama, jaraknya sama yang diwakili oleh titiknya dan saling berhadapan, gitu ya. Nah, kita akan membahas bersama ya tentang titik pada bidang koordinat kartesius. Nanti kita akan mengambil sembarang titik asal, lalu bagaimana koordinat bayangannya. Nah, ini kita akan bahas bersama yang ini. Nah, pertama jika cerminnya adalah sumbu X. Nah, kita ambil sembarang titik ya. Di sini kita ambil sebagai contoh adalah titik A, koordinatnya 2,3. Ingat lagi pelajaran kelas 8 ya, bidang koordinat, X-nya dulu baru Y. Jadi A adalah 2,3. Dicerminkan terhadap sumbu X, berarti X ini yang mendatar atau horizontal adalah cerminnya. Jaraknya berapa? 3. Berarti A aksen juga 3. Hasilnya adalah bayangannya 2,-3. Gitu ya. Kemudian untuk cerminnya sumbu Y ya, berarti nanti kita cerminkan terhadap garis yang sumbu Y ini yang vertikal yang tegak. Ini jaraknya 2. Tadi saya masih memakai titik yang sama, 2,3. Bayangannya jaraknya juga 2 dari cermin, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat min 2,3. Kalau cerminnya kita ganti lagi, cerminnya adalah titik asal 0,0. Ini bisa sebagai cermin. Titiknya masih sama ya, bayangannya ini. Nah, kemudian kalau cerminnya adalah garis, nah ini garis Y sama dengan X, masih ingat ini pelajaran kelas 8 ya. Y sama dengan X adalah garis di mana nilai X dan Y sama. Ini garis Y sama dengan X ya, garis BC adalah garis Y sama dengan X, saya beri nama BC. Boleh beri nama yang lain, ini saya hanya untuk sampel saja, untuk membedakan dengan A ya, jadi namanya BC. Di garis ini kita lihat nih, ada 1,1, ada 2,2, ada 3,3, ada min 1, min 1, ada min 2, min 2. Jadi di garis ini titik-titiknya memiliki nilai X dan Y yang sama. Masih saya ambil sampel yang sama, 2,3 dicerminkan ini. Dia cerminnya ini ya miring, ya jaraknya sama, dari cermin Y sama dengan X, hasilnya adalah A aksen 3,2. Nah, sekarang kalau yang kelima garis cerminnya adalah Y sama dengan min X. Nah, hampir sama dengan tadi, cuma ini garisnya min X. Jadi nilai X dan Y saling berlawanan. Jadi di garis ini, masih ingat kelas 8 ya, X-nya 1, Y-nya min 1, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, min 1 sama 1, min 2 sama 2. Jadi semua nilai X dan Y di sini berlawanan, satu positif, satu negatif. Kalau dicerminkan 2,3 menjadi ini. Ya. Nah, sekarang kalau terhadap garis Y sama dengan H, di sini hanya adalah sembarang angka ya yang ada pada garis bilangannya. Misalkan di sini saya ambil adalah garis BC. BC ini adalah garis Y sama dengan 1. Ya, di Y1. Makanya diberi nama Y sama dengan 1. Ya, BC sama dengan garis Y sama dengan 1.
Jadi di sini semua titiknya memiliki nilai Y sama dengan 1. Contoh, ini ada 0,1, 1,1, 2,1, 3,1. Jadi Y-nya semuanya 1. Nah, kalau ini dicerminkan, 2,3 dicerminkan berjarak 2 ke cermin, bayangan juga berjarak 2. Hasilnya 2,-1. Nanti kita akan pelajari ada rumusnya ya. Ini secara geometri, secara gambar untuk menentukan bayangannya. Nah, kalau garis X sama dengan H bagaimana? Ini saya ambil contoh, titiknya masih sama. Cerminnya adalah BC. Ya. BC ini melewati X yang sama dengan 4. Jadi diberi nama X sama dengan 4, hanya 4. Ya. Yang artinya semua titik di garis ini memiliki X sama dengan 4. Nah, di sini ada 4,0. 4,1, 4,2, 4,3 ya. 4,-1 kalau mau dipanjangin lagi ada 4,-2 dan seterusnya. Jadi X-nya 4 semua, tapi Y-nya berbeda-beda. Kalau kita cerminkan ke sini ini jaraknya 2, ini juga 2. Jadi bayangannya adalah 6,3. Nah, kita akan diskusikan jadi untuk sembarang koordinat titik di bidang koordinat X, Y nanti kita bisa menentukan rumus umum untuk bayangannya nih. Bagaimana rumus umumnya? Nah, ini dia sudah ketemu di sini, nanti bisa dihafalkan. Bagaimana cara gampang menghafalkannya begini. Kalau saya di sumbu X kan, nah X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi min Y untuk sembarang titik X, Y. Contohnya tadi 2,3, X-nya tetap 2, Y-nya min Y jadi min 3. Kemudian ada di sini terhadap sumbu Y, kebalikannya kalau sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya menjadi min. Nah, ini ya, min 2. Kalau titik asal semuanya berubah berlawanan, min X min Y, min 2 min 3. Kalau Y sama dengan X dibalik ya, Y, X 3,2. Contoh titik tadi yang kita sudah coba ya. Kalau Y sama dengan min X dibalik dan berlawanan, min Y min X, min 3 min 2. Nah, kalau garis Y sama dengan H, X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi 2 kali nilai H-nya dikurangi Y. Nanti bisa dicek perhitungannya ya. Kemudian untuk garis X sama dengan H yang berubah X-nya 2 kali nilai H dikurangi X, Y-nya tetap. Nanti dihafalkan ya. Nah, untuk diskusinya, faktor apa saja sih dari yang sudah kita pelajari yang berpengaruh terhadap bayangan hasil pencerminan? Kemudian, bagaimana bentuk dan ukuran bayangan dari hasil pencerminan? Dan yang ketiga ini ya, bukan kedua tapi ketiga, bagaimana jarak bayangan hasil pencerminan atau refleksi terhadap cermin? Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa ternyata faktor yang berpengaruh adalah posisi dari benda asalnya ya, kemudian cerminnya juga berpengaruh. Nanti bisa kalian cek lagi materi yang di awal tadi ya. Kemudian bentuk ukurannya gimana? Pastinya sama. Sudah terjawab tadi ya. Ini hanya untuk mereview. Kemudian yang ketiga, bagaimana jaraknya? Jarak bayangannya ke cermin sama dengan jarak dari benda asli ke cermin. Ya, nanti silakan diputar ulang videonya untuk belajar lagi. Nah, untuk tugas individu dari hasil pembelajaran tadi ini yang dikerjakan ya, jawablah pertanyaan berikut ini, ada 2 ya. Yang pertama, pencerminan satu titik ini terhadap cermin-cermin ini. Nah, tadi sudah ada ya rumus umumnya, silahkan dikerjakan. Yang kedua ada trapesium, ada titik A, B, C, D, digambar dulu bangunnya, kemudian cari bayangannya terhadap Y sama dengan X. Berarti kita boleh menggunakan cara seperti nomor 1 untuk titik A, B, C, D dengan cerminnya adalah Y sama dengan X. Ya, boleh digambarkan secara geometri karena di sini diminta menggambarkan bangun trapesium dan bayangannya. Untuk mengecek nanti bisa dihitung dengan rumus terhadap Y sama dengan X, bayangan A, B, C, D apa saja nanti bisa digambarkan. Pasti nanti hasilnya sesuai dengan pencerminan secara gambar ya, secara gambar maupun secara rumus pasti hasilnya sama. Jadi kalau secara gambar kalian cerminkan ABCD terhadap garis itu ya, yang jaraknya sama ya. Nanti bisa dicek dengan rumusnya gitu. Kalau kesulitan boleh dengan rumus baru digambar bayangannya boleh ya. Nah, itu untuk reflektif untuk masing-masing pribadi bisa dijawab sendiri saja, tidak usah tuliskan bagaimana perasaannya setelah mempelajari pelajaran hari ini. Yang kedua, bagian mana yang kalian sukai dari sesi pelajaran hari ini. Yang ketiga, bagian mana yang terasa sulit bagi kalian. Yang keempat, pesan apa yang dapat kalian ambil dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan reflektif ini silahkan dijawab masing-masing pribadi ya. Jadi tidak usah untuk dikumpulkan, ini untuk mereview hasil pembelajaran hari ini.
Oke, terima kasih ini untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sehat-sehat dan semangat selalu. Atas kekurangan ya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.